Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Al-hadiniyah wa lakul yati sholihah. Al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya bisa disambung dengan doa sebelum belajar. Mari sama-sama 1, 2, 3. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi mengenal kalimat thayyibah, membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang sangat indah, materi-materi yang akan membahas tentang Pangeran, yang membahas tentang Tuhan, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul itu nama, Husna itu baik, yakni Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Itu ada lagunya kok. Mungkin anak-anak sudah pada tahu Asmaul Husna itu seperti apa. Itu sudah sering kita baca, sering kita lakukan, yakni lagunya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa dihafalkan di rumah masing-masing, dan nanti ketika pertemuan kita biasakan untuk membaca ini setiap selesai pembelajaran, seperti itu. Ya, untuk Asmaul Husna kali ini kita akan mempelajari tentang Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq, ada yang tahu Ar-Razzaq? Ya, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah Allah yang maha memberi rezeki. Adik-adik sudah dapat rezeki apa belum? Adik-adik sering mendapatkan rezeki apa dari Allah SWT? Nah, bisa kita ambil contoh ketika adik-adik masih bayi. Nah, adik-adik semua kan pasti lahir kan, pasti dikandung oleh ibu kan. Nggak mungkin adik-adik itu lahir dari batu kan, nggak mungkin. Meletek sekolah itu nggak mungkin itu. Nah, ketika masih bayi, ketika adik-adik masih dalam kandungan, itu siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi makan? Nah, itu kan nggak mungkin kan, ada manusia, walaupun ibu adik-adik kan nggak mungkin memberikan makan lewat mana kan nggak mungkin. Nah, itu karena kemurahan Allah, Allah memberikan makanan kepada adik-adik ketika dulu masih di dalam kandungan ibu itu lewat tali pusar atau plasenta kalau kita mau pelajari di pelajaran IPA. Nah, bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala itu juga mencurahkan rezeki, telah menjamin semua rezeki kepada makhluknya, walaupun di dasar laut, bakteri, kuman, virus, melaku cilik-cilik semut, terus laler, terus lensa, dan teman-temannya itu kan pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus, bakteri, terus kuman, bahkan virus corona pun itu juga dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Corona itu makhluk. Jadi itu juga dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang beriman, nah adik-adik, kita itu harus selalu bersyukur atas pemberian Allah SWT. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita membiasakan diri dengan mengucap
alhamdulillah. Ketika mendapatkan kenikmatan, adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa makan, itu adik-adik sering mengucapkan alhamdulillah apa tidak? Ya, seharusnya sering. Kita bernafas, alhamdulillah ya Allah, panjenengan masih memberikan nafas secara gratis untuk saya. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan masih memberikan makanan bagi saya. Selanjutnya, rizki yang diberikan Allah SWT itu tidak untuk orang-orang mukmin, tidak untuk orang-orang beriman saja, tidak untuk orang-orang muslim saja, tapi untuk semua makhluk tidak terkecuali. Nah, itu Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. Nah, bisa dibaca ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Nah, itu artinya apa adik-adik? Wama, dan tidak ada, min, dari, dabbatin, binatang melata, fil ardi, di bumi, illa, melainkan, ala Allah, atas Allah, rizquha, rezekinya, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, mustaqarruha, tempat berdiamnya, musta'udauha, kullun, dan tempat-tempat penyimpanannya, kullun, itu semuanya, fi kitabim mubin, apa adik-adik? Di kitab yang nyata, atau lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu apa? Nah, lauhil mahfud itu adalah semua ketetapan dari semua makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah di lauhil mahfud, adik-adik. Dari bayi sampai nanti ketika wafat itu sudah ditetapkan di lauhil mahfud, adik-adik. Adik-adik hari ini dapat rezeki apa, adik-adik besok mendapatkan apa, sampai rezeki adik-adik, jodoh adik-adik, dan kematian adik-adik itu sudah ditentukan, sudah tercatat di lauhil mahfud. Jadi jangan khawatir, kita mencoba menjalani hidup ini ya enjoy saja ya. Kita kan adik-adik masih kelas 5, masih panjang perjalanan adik-adik, tapi setiap hari kita juga harus selalu mengingat Allah. Kita harus mentadaburi, kita harus meyakini, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha pemberi rezeki yang paling utama, satu-satunya pemberi rezeki yang ada di muka bumi dan di alam semesta seluruhnya. Walaupun sudah ditetapkan rezeki adik-adik, itu adik-adik juga harus tetap berusaha apa? Semisal adik-adik lapar ya, itu kan gak mungkin kalau doa tok. Nah, itu adik-adik kan pasti ada usaha untuk apa? Untuk makan. Nah, itu setelah makan kan kenyang. Itu kan gak mungkin cuma ya Allah, saya pengen kenyang tapi tidak makan, ya gak mungkin kenyang juga. Nah, itu adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar itu adalah berusaha. Nah, setelah berikhtiar itu adalah bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah SWT. Contoh juga, adik-adik hari ini sekolah. Nah, itu adalah bentuk ikhtiar adik-adik untuk melangsungkan kehidupan nantinya. Nah, supaya jadi begini, adik-adik hari ini sekolah. Ya Allah, aku sekolah biar nanti sukses di masa depan. Ya Allah, hari ini aku sekolah biar pinter nanti bisa dapat kerjaan, bisa dapat uang, bisa dapat rezeki yang banyak. Aku bisa menaikkan haji orang tua, dan seterusnya. Itu adalah bentuk ikhtiar adik-adik semua. Dan nantinya ketika adik-adik sudah maksimal berikhtiarnya, kemudian baru bertawakal, ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu adik-adik, sifat Allah Ar-Razzaq, yakni Allah maha pemberi rezeki. Itu betapa murahnya Allah memberi rezeki kepada kita. Jadi
saya dan adik-adik semua harus bisa meneladani sifat Allah, yakni sebisa mungkin ya, dalam ini sebisa mungkin kita harus bisa meneladani sifat Allah Ar-Razzaq, agar hidup kita kedepannya, hidup kita selanjutnya itu bisa semakin mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini mengenai sifat Ar-Razzaq. Nanti kedepannya tolong nanti dipelajari lagi. Nah, sebelum melanjutkan materi setelah ini, adik-adik pelajari dulu materi setelahnya itu apa, Asmaul Husna setelahnya ini apa, materi setelah ini apa, itu adik-adik pelajari dulu. Dan juga jangan melupakan materi-materi yang telah lalu. Materi-materi yang telah lalu juga dipelajari lagi. Nah, ini sebagai pengingat adik-adik juga, itu kan saling berhubungan semua materinya. Jadi nanti tolong dipelajari lagi, dan materi selanjutnya juga dipelajari. Jadi ketika adik-adik pelajaran seperti ini, adik-adik juga punya persiapan. Oh, yang aku pelajari semalam itu seperti ini. Oh, ini diterangkan oleh Pak Guru seperti ini. Nah, itu adik-adik. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Allahumma afiqi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.